Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puten kaula saja takdiraki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam situng taman dari taman-taman naswarga dalam mana kau leban ampian insyaallah ajalanaki puasa sekama manabi kau nika beda situng kalakuan saya dalam mana kenangan saya dalam mana bulan saya insyaallah pahala saya bekal kaulum ampian nika dapatkan, yang akan kita dapatkan pahala ingki malar moga raja dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malar moga berkat pengajian ka dinto kaulum ampian ngaule ilmu yang manfaat, ngaule keberkatan, ngaule rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngaule barokana bulan Ramadan. Para hadirin wal hadirat, puasa paneka ada buagi bahwasanya puasa seperempat daripada iman. Mana bi orang nikah puasa melaksanakan puasa, maka orang kasa sudah menyempurnakan seperempat iman. Hal kak dinto dipahami dari hadis Rasulullah SAW. As-saum nisfus sabr. Puasa itu adalah setengah dari sabar. Sedangkan Rasulullah ada hadis yang lain, as-sabru nisful iman. Sabar kak dinto saparona iman. Berarti puasa saparo daripada sabar, berarti puasa kak dinto seperempat dari iman, seperempat dari iman. Jadi puasa kak dinto hal yang istimewa. Ya. Mana bi orang yang tak puasa sudah hilang seperempat keimanannya. Karya terlupa rapat. Puasa kak dinto mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pentingaki ibadah-ibadah selain. Mana bi setiap ibadah kak dinto hadirin wal hadirat asam pejeng kalau benampian ngalaksanaki zakat, haji, sedekah, maos Al-Qur'an, asam pejeng sunat, aneka ada ketentuannya pahalana. Setiap kebaikan balas sareng Gusti Allah dengan 10 kebaikan. Jadi mana bi korban ambian nika ngalakon hitung kebaikan kencerana 10 kalena. Mana bi orang adhegeng modal 10.000 ontong 100.000 karena 10 kali lipat. Modal 100.000 ontongnya 1 juta. Ini perdagangan, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan enggak kenikah dilipat ganda 10 kali lipat. Ya, insyaallah mana bi orang nero atau dengan caranya Allah tegangannya tak maju. Karena
tengki keluar kena. Malarat orang nikah nyari untung 10 kali lipat, 2 kali lipat pi malarat. Tahu nih mana bisa ahli bisnis. Mungkin saya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi untuk nyampe 10 kali lipat sobo. Harga 10.000, eco 100.000 nih kak jarang. Bahkan Allah SWT nikah melipat gandakan. Tidak cukup 10 kali lipat, bahkan bisa dilipat-lipat gandakan lebih dari nikah. Sampai 300 sampai 700 kali lipat. Berarti mun beda barang 10.000 dikali 700 700 berapa? 700 juta lagi. Wah, kau lihat mental kalkulator tak bisa ngitung nih. Bitong tibik kan kambian. Bareng 10.000 kali 700. Sana apa? Tambah 022 kali petok. Petong bolong iki 700.000 iki. Bareng 10.000. Napa contohnya 10.000? Nasi bungkus. Jual 700.000. Beda saya melihat sobung. Tapi kalau menampian mana binga lakoni kebaikan, satu kebaikan, Allah Ta'ala berhak membelinya 700 kali lipat. Beli sarang Gusti Allah dengan pahala. Berarti tergantung kalau menampian menjual kualitas ibadah kita. Semakin saya ibadahnya, kualitas ibadahnya, maka mungkin harga yang Allah beli tambah raja. Tapi ongguna tahu sangat habis ngakhinika nah hadirin wal hadirat. Teka amala qaula bin ampian nikah sakoni mana bi itarema sareng Gusti Allah tahu sangat habis pahala. Itarema sareng Gusti Allah nikah pun hal siraja. Illa siyam kecuali puasa. Pahalanya tidak bisa dihitung. Eksklusif, tak bisa malaikat nikah memperhitungkan berapa pahalanya, tak bisa catat dalam mana buku amal khusus puasa, maka Allah sendiri mengatakan itu puasa untukku, malaikat tidak boleh ikut campur, tidak usah dicatat. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Berarti puasa nikah istimewa. Makanya apakah cukup kau leben ampian tak ngakan tak ngenom pas ngaul le kamul jeun panikah? Apakah hanya cukup kau leben ampian nikah napanya mana? Memindah waktu makan siang menjadi malam pas kau leben ampian ngaule pahala seluar biasa. Ini kan pertanyaan besar. Pastinya ada rahasia di balik itu. Puasa yang bagaimana? Yang mengikuti standar. Pasti ada standarnya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Saungkuna orang yang sabar pahalana diberikan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Berarti kau leben ampian edelemana puasa sekama puasa nikah saparo sabar, kau leben ampian harus belajar sabar juga dalam berpuasa. Berarti orang yang puasa nikah bekal uji. Tante-tantena orang nikah saya berhasil puasana dalam mana puasa, maka dia akan diuji. Karena tak mungkin orang panika dikatakan sabar tanpa ujian. Hal yang mustahil. Orang panika ngaul le predikat as-sabirun, orang yang sabar tanpa diuji.
pasti harus diuji. Berarti yang menjadi pertanyaan nikah, mana bi kolbun puasa pas tak oleh ujian sakale, jangan-jangan takokna puasa nikah benih puasa sih memenuhi standar. Karena pasti orang nikah hadirin, orang yang beriman nikah itunya pasti dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sudah berjanji di Al-Qur'an akan diuji oleh Allah, akan diberi rintangan. Tidak dibiarkan begitu saja manusia nikah. Kaulah iman ke Allah tanpa diuji, tidak, pasti itu janji Allah. Kalau seperti itu hadirin, mana bi kalau benar nikah puasa, alhamdulillah kaulah puasa, sobung hambatan sama sekali lancar. Nikah harus tengate, ngastete. Tak kok nikah tak masuk dalam kategori standarnya orang saya beriman. Karena orang beriman, nampak boleh orang yang puasa, sekama puasa nikah setengah dari kesabaran, pasti ada ujian. Pasti ada ujian, tantangan. Kenapa kau ngaulia pahala seraja kalau kita tidak mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi orang nikah hanya menahan lapar dan haus, teka orang nikah tak beriman bisa. Napa boleh orang adiet terokorosa sangaja tak kakan. Nah, apa bedanya? Mangkana sebut lagi puasa gak dinto ada 3 derajat. Saumul awam atau saumul umum, puasana orang awam, orang umum, kabenyaan manusia. Wa saumul khusus, saum orang yang khusus. Wa saum khususil khusus, orang yang khusus dari yang khusus. Ini karena seharusnya stete. Kalau nikah beda dalam mana golongan yang pertama, kedua, atau masya Allah yang ketiga. Yang ketiga corak dari nikah buk malarat. Saya pertama puasana orang umum, orang awam. Kenapa? Mencegah perutnya, kemaluannya daripada melaksanakan syahwat. Tabu terongakana cegah, terongenoma cegah, kemaluannya dari syahwatnya dicegah. Ini puasanya orang awam. Teka benih orang Islam beda saya ngalakoni nikah. Orang Buddha, Hindu beda ngalakoni. Cuma tak ngakan, tidak melampiaskan syahwat di siang hari dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Nampak tak oleh? Engki oleh. Bahkan wajib. Ini yang wajib memang. Orang nikah memang meninggalkan makan, minum dan syahwat kemaluannya. Nikah sih wajib. Tapi nilai lebihnya tak. Nilai lebih. Saya pahala, saya khuluk, saya raja, belum tentu dia dapatkan. Adapun puasa khusus, orang khusus. Kenapa? Menjaga pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya dan seluruh anggota badannya dari dosa. Benih cuma tak ngakan tak nginom, tapi tak ngidingaki seharam, tak ngabes kasih haram, tak ada bu perkataan-perkataan seharam. Tangannya, pikirannya, semuanya jaga daripada hal-hal dosa. Adapun puasa orang khususil khusus, orang yang khusus dari yang khusus. Walaupun kalau nikah malarat untuk nerwe, paling tidak kita tahu
Pasti ada kenika orang sea puasa hatinya berpuasa daripada memikirkan dunia dan mencegah pikirannya memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Bil kulliyah, dengan keseluruhan. Jadi dia berusaha tak mikir selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana terlintas pikiran kepada dunia, maka orang kasar menganggap batal puasana. Tak mikir akhirat, mikir dunia, maka batal. Kecuali dunianya ditujukan untuk akhirat. Ingat katunya, ingat andi obong itu compokna, teroy ka sedekah. Ini katunya, ingat katunya, tapi tujuannya akhirat. Anika som khususil khusus. Bahkan orang saya som khusus khusus nikah, manabi dia punya keinginan untuk alakoh ebok to siang. Napa saya ikut tuju ma oleh dikit bukto apuka? Napa saya eka kakana? Mikir napa kak bukaan saya napa es campur napa bakso? Nyari sponsori, nyari takjil. Bingung takut tak melo, kok telok pun tulian nyari, takut kehabisan. Aneka termasuk dosa. Menurut som khususil khusus berat lah karena memang segolongan paneka aneka puasana para ambiya, para nabi, wal aulia, dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat berat kalau menampian untuk ngelakoni puasana mereka. Yang bisa kau usahakan saumul khusus. Yang kipanika puasana orang-orang solihin, orang-orang soleh. Yang kipanika ke anggota badan dari dosa-dosa. Untuk kalau benampian masuk ke golongan puasana orang khusus, orang solehin, aneka badan 6 poin yang harus kita kerjakan untuk menjadi sempurna masuk golongan puasana orang soleh. Yang pertama, ghaddul basar, menahan pandangan, mencegah pandangan kepada melihat ngabes ngolati napas saya coba saya tak oleh, bahkan melihat sesuatu yang bisa membuat dia itu sibuk hatinya melalaikan dari zikir pada Allah. Berusaha benih langsung tak ngabes sekali punten, ngorangi, meminimalisir, mengurangi. Napa saya menyebabkan abadna nikah lupa lalai dari zikir pada Allah SWT. Ekorangi. Di HP na ekorangi, TV na ekorangi, duk tojuk bengkel lorong ekorangi. Berusaha mengurangi sesuatu yang tidak boleh atau yang membuat dirinya lupa dari zikir pada Allah SWT. Jadi sebaliknya memperbanyak melihat napa sebisa menyebabkan abadna ingat ke Allah, melihat wajah orang yang soleh, otabana melihat mushaf nikah tahu sama aja melihat saja nikah ibadah. Otabana ngabes karajina dengan pandangan rahmat, otabana kenikah bini ngabes kalakina dengan pandangan rahmat, orang tua memandang anaknya dengan pandangan rahmat, anak memandang orang tua dengan rahmat. Mereka beda keutamaan. Jadi kurangi melihat sesuatu yang membuat kita lalai. Sejelas HP mungkin. Dalam mana? Puasa.
Anika syarat yang pertama. Harus bagaimana kewajiban ampian ngagunaake penglihatan sekama bisa matuti kewajiban ampian enggak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Penglihatan nikah adalah medianya setan, senjatanya setan yang sudah senjatakan nikah, sela senjata ki racun. Sela senjata mematikan ki ibri racun. Faman tarokaha, orang yang meninggalkan memandang kepada hal yang tidak dibolehkan oleh Allah karena takut pada Allah, tak ngabesuh, takut ke Allah, maka Allah tidak tinggal diam. Allah ganti dengan iman yang manis di dalam hatinya. Sangaja tak yabes beda pemandangan yang tak oleh, sangaja tak yabes. Ya. Tahu nih mana bebinian makin HP, oh kau tak niku drama, tapi niku jual Shopee apa ya, kembali mau waktu orang ngabes Shopee yang ke Allah napa lupa dek ke Allah, mana bi lupa dek ke Allah, coba tinggalkan. Ya, kalau barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan iman, atamba imanna, dan iman itu akan berasa manis di hatinya. Jadi orang nikah teka mon orang kan kadang tak yabes eman. Duh, mon tak yabes justru mendapatkan iman. Ya. Bahkan yang Allah berikan lebih besar. Kemudian kenapa? Kakak menjaga pandangan. Yang kedua menjaga lisan. Menjaga lisan, tak lecek, tak ghibah, tidak mengadu domba, tidak berkata kotor. Kau tabana tidak jafa. Jafa nikah acacapes, menyindir, husuma atokar, miro berdebat. Berarti apa? Saya anjurkan as-sukut, pabenyak diem. Karena puasa nih biasanya orang yang mana puasa nih kalau selesai tormatora. Ya. Mana bi mau kengku tero cak anak zikir. Zikir paksa. Orang nih untuk kebaikan, untuk ngelakoni hal selesai, aneka sangat dianjurkan untuk dipaksa. Paksa. Tak kelar, antara pengajian lesok, paksa. Tak eman rasa sakoni, paksa. Jadi untuk kebaikan harus dianjurkan untuk paksa. Harus membiasakan untuk memaksa. Ya. Mana mau dipakai lisan ini, gunakan untuk zikir. Mau Al-Quran ya, kadang orang ini gampang untuk bermaksiat lisannya, napa boleh ghibah, ngaca orang, ngaca orang sekama orang paneka mau ngeding tak seneng ya. Puasa panika hadirin hadirat padana benteng yang melindungi kita, melindungi daripada murkanya Allah, azabnya Allah. Kalau penampian nikah mana biar puasa, kaulah selamat karena berada di dalam mana benteng. Tapi benteng panika bisa hancur, runtuh. Mana bi korban ampian tidak menjaga lisan. Bukti apa? Puasa. Mon benteng ngamon tak ada, maka setan gampang agenggu. Azab murkanya Allah akan datang kepada kita. Mana bi bodoh orang gak ganggu, orang cak ngocai. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, katina pacara jawab. Bodoh orang cak ngocai kita, menantang kita untuk berkelahi.
Napa jawab? Inni shaim. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Ada yang udah praktek kaki. Mana Nabi ada orang ngacik aghaibah. Tak ini kabar. Inni shaim. Wah, engkau Abu Sakiyah, terserah kamu. Tapi inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengajak aghaibah, orang mencelanya, jawab inni shaim. Nggih kadang pegel nih Kak, engkau Abu Sakiyah. Ini kadang orang mun saya biasa hadir pengajian, alhamdulillah oning. Orang saya tak biasa hadir kadang nih Kak, aghaibah. Oh, alhamdulillah kalau tak aghaibah, kayak perak ngedi ngaki pada. Perak ngedi ngaki pada dosanya sama. Karena mana bi orang kasat sombong segini ngaki tak kira aghaibah. Jadi apa? Langalai kau udah benampian ngaleh. Oh tak benar cegah. Tak oleh nang. Oh tak ngedi ngaki ya. Tapi orang kasat aghaibah pakun, apa yang harus ngaleh? Mau bisa cegah harus. Tak oleh orang kena aghaibah pas tak payah enggak. Kemudian menjaga telinga kepada hal yang tidak boleh, saya tak sae. Ya. Oh tahu lah tak lebur aghaibah. Kalau lebur ini ya musik, dangdut, hal-hal semalop pada ke Allah, tak main ke Allah, dikurangi, ditinggalkan. Waktu puasa, benih perak satu-satusan nih kak. Aneka orang yang soleh menjauhkan apa dari semua yang membuat dirinya lupa dari Allah. Jadi waktu puasa nih kak, nyetel musik, kecuali kimon salawat, Al-Quran. Karena salawat nih kak main ke Rasulullah, tak napa. Timun musik, napa boleh dangdut, napa boleh saya nyanyi bebini, mau saya laki sengiding. Nah, ekorangi mendengarkan hal-hal yang membuat dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mencegah seluruh anggota badannya daripada dosa, tangannya, kakinya. Kemudian perutnya. Katanya apa? Puasa tak akan. Maksudnya ketika berbuka puasa, mencegah perutnya daripada hal-hal yang tidak baik waktu puasa, daripada yang syubhat tak temu, tidak bisa dipastikan halal haramnya. Karena puasa nikah tak boleh ngakan walaupun yang halal. Pas apuka dengan yang syubhat. Katanya apa kan nikah? Saya halal tak anda, pas apuka dengan yang syubhat. Ini kapadena orang abangun situng compok segenteng tapi maropu bangunan-bangunan yang lain sakota sasumenep kayak pak hujur perak abangun situng compok ya beni kosron wa yahdimu misron. Karena makanan yang halal aneka bahaya manabi binyak, maka puasa datang untuk masakoni kada eureun sehalal. Pada na orang tak bengal ngenom obat banyak gelu takut overdosis. Banyak akan obat ada aturannya 2 kali sehari, 3 kali sehari. Atoro. Tapi napa? Pindah dari menghindari banyaknya obat berpindah mengkonsumsi racun. Tak balik. Kalau tak tanda ka kalau abuka sakoni pi. Tapi subhat. Saya akan subhat. Dan hal-hal yang subhat, hal-hal yang haram aneka padina racun. Racun untuk apa? Untuk agama. Bisa meracuni agama kita. Dan teureun halal aneka obat, padina obat. Mana bisa sesuai resep manfaat.
Manabi banyak geluk teka dawa, teka obat lagi, teka apa obat, tapi banyak geluk overdosis berbojojukan. Jadi puasa nikah masa koni. Jadi benih cuma teka ketika berpuasa mana bi afuka masa koni kafuka anna. Macokop minimal kebiasaan ada di luar puasa katin apa tahu saobe biasana napa deeren biasana keneka jangan dirubah. Dikatakan di sini beda orang tak tomar ngakan cema-cema kakanan luar Ramadan Ramadan beda engki mereka terjadi mento sobung luar Ramadan beda mento dan teman-temannya sobung. Kalau benar ampian jarang ngakan es buah luar Ramadan tidak Ramadan beda siap cao sobung luar Ramadan engki beda sajul tapi jarang tidak Ramadan acara wajib cao nih kah. Jadi kalau benar ampian rubah sedikit-sedikit kurangi langsung kapi ada kurangi. Jadi kebiasaan-kebiasaan saya biasana kenikah papakun Ramadan. Mau saya tambah ibadahnya bervariasi ibadahnya tak napa tapi mau bervariasi keafukaan aneka tertipu karena kau benampian nikah puasa untuk menundukkan syahwat melemahkan syahwat mana buka keafukaan dengan makanan sebegitu banyaknya kau benampian membangkitkan syahwat. Tambah kuat keinginannya tambah kuat keinginannya untuk melakukan maksiat naudzubillah. Memang neka mulai etemo pun neka berekna puasa neka etemo mau saya kira puasa cuma tak akan tak ngenom sampai buka. Kenapa berekna macik berajuna pahalana makin berekna etemo berat puasa buka tak oleh mengumbar syahwat etemo cek lakar puasa neka mangkana puasa saparona sabar. Jadi saya nomor 5 neka tidak memperbanyak makanan yang halal sekalipun waktu berbuka puasa. Karena apa tujuan kalau benampian nikah tidak memperbanyak di antara tujuannya karena orang puasa nikah songhunongku mempersempit jalannya setan paneka mau sona Guste Allah kan iki mana kalau benampian melawan setan berarti kalau menolong Allah. Barang siapa yang menolong Allah maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau penampian dari mulai sahur azan subuh sampai maghrib melawan setan, mempersempit jalannya setan. Aneka hal yang bagus. Tapi mana abuka dengan semua hidangan sebodoh ikakan kepi. Bahkan porsinya 2 kali lipat dari yang akan biasana. Kalau penampian muka jalannya setan, seakan-akan memanggil setan untuk kan setan etalee engki ketuana kasa setan-setan saya kini beda bakun buktinya banyak orang maksiat bulan puasa beda tapi nafsona kalau benampian syahwat kalau benampian neka lebih coba petong polo kali daripada setan. Cukup ampian kalau benampian neka mampu syahwat aneka pun lebih coba dari petong polo setan. Jadi kalau benampian dari mulai subuh sampai maghrib neka hal sebagus mempersempit jalan setan neka sampai kalau benampian berubah 180 derajat malah memperluas jalan setan. Berbalik akhirnya yang tadinya kita membuat Allah senang ridho sekarang kita malah sebaliknya kita menyenangkan
setan. Berarti kalau sudah menyenangkan setan membuat Allah murka. Aneh kah? Berarti berat nih orang yang mau puasa. Berat karena juga pahalanya besar. Bahkan juga terakhir mon bisa cek benyak tedung bukto siang bukto puasa. Karena apa? Maule rasa lapar panika lebih kerasa boleh. Karena Nabi semakin sering rasa lapar kita rasakan, maka semakin bersih ate. Ya, lapar kak dinto mah bersih ate. Ya. Dan kalau orang sudah bersih hatinya, maka dia bisa melihat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat hijab dari dirinya. Jadi kalau benar-benar kenapa tak nikmat ibadah? Karena ada hijab. Yang pertama perutnya, hijab pertama, kemudian hatinya. Jadi Nabi kalau tersingkap hijab, kosongkan perut. Kosongkan perut. Kemudian setelah perutnya kalau benar-benar kosong, maka sedikit demi sedikit hati kalau benar-benar bersih. Tak mungkin orang nikah kalau bersih hati tapi tabukna diisi dengan syahwat. Tidak bisa. Kosongkan dulu perutnya. Kalau sudah kosong perut, maka hati akan bersih sedikit demi sedikit. Ini proses. Pada bangkol berampian nikah hidup semua butuh proses. Dari kini sampai rajo semua berproses. Keluarga membangun rumah tangga butuh proses. Kalau berampian dia pakai Allah SWT juga butuh proses. Dan yang terakhir nih terakhir ongku nih saya nomor 6 terakhir nangkung saya kau nih aki mana bi kalau menampian afuka memang disebutkan ada kedua kesenangan orang puasa nikah oleh dua kesenangan ketika afuka ketika bertemu Allah tapi bukti afuka ampian harus juga ada perasaan bimbang antara takok dan mengharap. Napa pahala nikah etarema puasana? Napa etolak sareng Gusti Allah? Mana bi etarema maka dia dekat pada semak ke Allah. Mana bi dia etolak maka dia dibenci oleh Allah SWT. Tapi ketika abukah ya Allah. Napa etarema napa punten nikah ya Allah? Puasana kaula nikah. Tiba beda perasaan ke nikah. Perasaan takut tapi juga berharap tarima aki Gusti makanya tuana Allahumma laka sumtu wa bika amantu ya Allah untuk engkau ini puasa ya Allah benih untuk saya lain. Jadi ini kasih paling penting nomor 6 nikah apa ngerasa napa ya tarima napa enten puasa nikah baina khauf wa raja. Dan dalam segala hal ibadah ketika kita sudah selesai mengerjakannya pada teng nikah perasaan. Napa ya tarima napa benten nikah. Kalau kau nak kaulah. Asadekah napa tarima napa benten. Jadi mana nikah insyaallah orang nikah selalu berevaluasi. Malar muka kalau ampian saja. Pak kempangah celana kalau insyaallah taala. Jadi puasa saya tarima bisa ngalakoni SD pada pengajian gak dinto. Sareng mauna dari Allah riaya min Allah. Bisa masuk dalam golongan orang-orang yang soleh ngoleh pemberian Allah di bulan Ramadan nafahat wajawais mawahib satajana paparing Gusti Allah SWT Ramadan kalau benampian menang sareng Gusti Allah bersih daripada segala dosa sehingga kalau benampian berhak keluar dari Ramadan menika bersih pada anak-anak faji sepuluh lahir dari ibunya hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار